Selamat sore teman-teman dan kakak sekolah minggu. Berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu GPDI Antioquia. Mari kita bersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Selamat Sore Bapa. Mari teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami ingin bersekolah minggu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar lebih fokus kepadamu. Tuhan, kami juga akan menaikkan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Berkati juga ibadah hari ini dari awal sampai akhir agar lancar. Terima kasih Tuhan. Demikianlah doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo teman-teman. Hari ini kita berjumpa lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Happy Yaya. Happy
Semoga teman-teman masih ada tenaganya ya. Mari kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus perlindunganku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada Yesus perlindunganku. Mari teman-teman kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman. Mari kita menyanyikan lagu seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman, hati kami tersirat
kakak sekolah minggu kita bersatu dalam doa. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati tingkah laku kami agar dapat duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, berikan pikiran kami untuk mengingat semua firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan luar biasa. Semuanya terlebih hari ini semua bersuka cita ya. Iya, Kapanca yakin, Kapanca percaya kalian semua adik-adik yang ada di rumah semuanya bersuka cita. Nah, terlebih tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Kita sudah mengagungkan nama Tuhan. Kita sudah bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Nah, tetap kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini ya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan dulu. Buat adik-adik semua, jangan lupa catatannya diambil, pensilnya diambil atau pulpennya diambil. Jangan lupa firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, jangan lupa dicatat supaya bisa dipelajari kembali. Nah, Kapanca yakin semuanya siap ya. Nah, hari ini Kapanca mau beri tema firman Tuhan kita tentang persembahan orang Majus. Apa sih maksudnya persembahan orang Majus, Kapanca? Apa sih maknanya buat kita? Nah, kita mau dengar ya. Adik-adik bisa baca di rumah nanti setelah kalian sekolah minggu hari ini, setelah kalian beribadah hari ini. Setelah kalian beribadah, kalian boleh baca ya. Tidak hanya boleh saja, tetapi harus wajib dibaca. Ya, firman Tuhan yang sudah disampaikan, ayat-ayat yang sudah diberikan wajib dibaca ya. Oke, Kapanca yakin kalian pasti akan melakukannya. Nah, kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Matius 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kapanca bacakan ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang barulah dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, Kapanca mau baca sekali lagi yang kedua ya. Di manakah dia raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Nah, jadi hari ini Kapanca tidak membawakan tema Natal ya, tetapi kita mau melihat tentang persembahan orang-orang Majus. Kenapa sih orang Majus memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus? Nah, malaikat Tuhan memberikan memberikan penglihatan kepada orang-orang Majus, atau kalau di Lukas dikatakan para gembala. Nah, malaikat Tuhan mengatakan bahwa ada seorang raja telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Nah, orang-orang Majus atau orang-orang para gembala ini, mereka sangat bersuka cita. Mereka penasaran dong kalau ada sesuatu yang baru, malah mereka dikasih tanda yaitu sebuah bintang. Orang Majus itu adalah orang-orang pintar, orang-orang terpelajar. Mereka mengerti arti sebuah bintang ya. Bukan peramal ya, jadi Kapanca sekali katakan bukan peramal, tetapi orang-orang Majus ini tahu atau bisa mengartikan tanda bintang yang ada di langit. Kalau kita ya Kapanca mungkin tentunya suruh ngertiin bintang di langit nggak ngerti. Yang tahu Pak Kapanca, bintang di langit itu jauh sekali dan dia tuh kecil-kecil kelihatannya kalau dari bumi yang kita lihat ini kecil-kecil. Kalau kita lihat ke atas ya itu bintangnya kelap-kelip aja. Tapi Kapanca nggak tahu itu artinya apa, ya. Tetapi berbeda dengan orang-orang Majus. Mereka mempunyai keahlian, ya. Mereka orang pintar. Mereka mengerti tanda sebuah bintang. Mereka melihat ada sebuah tanda bintang di timur, berarti ada sesuatu yang terjadi. Nah, mereka bersepakat untuk pergi, ya, mencari bayi Yesus seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Ya, dengan bagaimana mereka bisa berjalan menempuh perjalanan mereka, tentunya dengan petunjuk dari bintang di timur. Mereka mengikuti
arah bintang timur kemana dia berjalan. Nah, orang-orang Majus ini berjalan, adik-adik, mempersiapkan hati mereka. Tidak sekaligus langsung begitu dikasih tahu langsung buru-buru kita berangkat. Tidak, tetapi mereka menyiapkan hati mereka menyiapkan diri mereka, bahkan mereka menyiapkan persembahan yang terbaik buat raja yang baru lahir itu. Ya, mereka tidak asal-asalan pergi. Ya, mereka berjalan. Mungkin orang-orang Majus ini berjalan di tengah teriknya matahari. Ya, kalau kita lihat kalau gambar yang di sini di malam hari, ya, mungkin mereka menempuh perjalanan yang jauh. Ya, mereka mungkin kalau di gambar sini naik onta, mereka naik onta atau naik keledai mungkin. Ya, adik-adik ya, tidak seperti sekarang. Kalau kita mau pergi kemana-mana, tinggal naik mobil atau kita naik motor. Tetapi zaman dahulu, zamannya Tuhan Yesus yang masih kecil, tidak ada dia adik ya, tidak jauh, masih jauh dari teknologi. Berbeda dengan sekarang. Kita perlu mau kemana aja tinggal jari kita klik gitu aja, udah deh Grabnya datang gitu kan. Berbeda dengan zaman dulu. Para Majus ini tidak patah semangat. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka pergi menempuh perjalanan yang mungkin cukup jauh untuk mencari bayi Yesus. Ya, nah, ketika mereka sudah bertemu dengan bayi Yesus, mereka mempersembahkan apa? Mereka mempersembahkan, di sini dikatakan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. Kita tahu ya, emas itu apa? Ya, kalau kita pergi ke toko emas, ya di pasar mungkin, toko emas setengah gram aja sudah mahal. 1 gram, 2 gram, 3 gram. Semakin gramnya tinggi semakin mahal. Tetapi orang Majus ini nggak mungkin ya mempersembahkan cuma setengah gram emas gitu. Jauh-jauh cari Tuhan Yesus yang baru lahir itu cuma setengah gram, nggak mungkin ya. Mereka mempersembahkan emas, pasti emasnya berat, ya kan? Kemenyan dan mur. Kemenyan dan mur berbicara tentang wangi-wangian atau bau-bauan yang harum, ya kan? Nah, terus apa yang maknanya buat kita, Kapanca? Apa maksudnya orang Majus memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus berupa emas, kemenyan, dan mur? Adik-adik, emas dan mur selain diibaratkan dengan barang emas itu barang mulia, kemenyan dan mur itu adalah wangi-wangian. Tetapi kalau boleh Kapanca artikan secara rohani, ke emas bisa juga diartikan kemuliaan. Barang mulia, kemuliaan buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Secara rohani ya. Kemenyan dan mur itu wangi-wangian. Jadi kemenyan berbicara tentang pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan mur berbicara bisa juga berarti tentang ketekunan. Ketekunan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita harus terlebih dahulu apa? Menyiapkan hati kita yang terbaik. Memberikan diri kita dengan segala kerendahan hati untuk Tuhan Yesus. Ya, kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita nggak bisa asal-asalan memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus. Sementara hati kita juga buat yang lain. Tidak bisa. 100% murni seperti emas. Dia murni. Tuhan Yesus juga mau diberi persembahan yang murni, yaitu berupa hati kita. Tanah hati kita yang terbaik, yang paling murni, kita bisa persembahkan buat Tuhan. Kalau bicara tentang umat yang menyembah atau tentang memberikan hati kita kepada Tuhan, tidak hanya kita berbondong-bondong berkumpul di gereja atau berbondong-bondong berkumpul suatu kumpulan yang besar, tidak berbicara tentang itu saja, tetapi lebih luas lagi atau lebih dipersempit lagi, berbicara tentang apa? Secara pribadi, penyembahan kita kepada Tuhan Yesus bagaimana? Kalau orang Majus, mereka mau menyembah Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik, ya, harta benda. Di firman Tuhan dikatakan mereka membuka, ya, ayat ke-11, Kapanca boleh bacakan ya, ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya
lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik bisa baca di rumah nanti ya. Orang-orang Majus membuka harta bendanya. Nah, kita membuka harta benda kita apa? Apakah kita juga mau mempersembahkan seperti orang Majus ini kepada Tuhan Yesus sekarang? Tidak, adik-adik ya. Tidak. Tapi kita mempersembahkan apa? Hati kita yang terbaik buat Tuhan. Pujian penyembahan kita. Setiap hari Tuhan mau hidup kita ini memuji Dia, hidup kita ini menyembah Dia. Itu yang secara rohani kalau kita bisa artikan ya tentang persembahan ini. Dan harus selalu disertai dengan apa? Ketekunan. Kalau kita sudah memberikan tanah yang terbaik, kita sudah menyembah tapi kita nggak tekun, kurang adik-adik ya, nggak sempurna. Berarti kita harus memberikan apa? Kita harus tekun. Seperti tadi orang Majus ya. Seperti Bapaknya mau kasih lihat gambar lagi ya. Nah, seperti orang Majus ini, mereka tekun mencari Tuhan Yesus. Mereka tidak peduli mungkin teriknya matahari. Mereka mungkin kehausan, onta-onta mereka atau keledai mereka kurang minum, ya. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak berantem juga loh. Ya, kalau mereka berantem di tengah jalan pasti mereka nggak akan ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak akan bimbing mereka apa? Allah tidak akan membimbing mereka untuk bertemu dengan Dia, untuk bertemu dengan yang dicari. Ya, ini orang Majus ini mereka bersepakat dengan sungguh-sungguh hati ya, tidak bersungut-sungut. Mereka mampu melalui rintangan, mampu melalui tantangan ya di tengah terik matahari, dinginnya malam. Ya mungkin gak ada tempat untuk mereka bermalam, tapi mereka tetap mau mencari Yesus. Nah, kita juga harus sama dengan orang-orang Majus ini. Di tengah keadaan yang sulit seperti ini, corona saat ini juga tidak membuat kita nyaman ya. Kita diberhadapkan dengan banyak hal yang tidak menyenangkan. Ya, nggak bisa sekolah, belum bisa sekolah. Ya, kalau bermain harus pakai masker, harus sering cuci tangan, mungkin harus sering ganti baju juga supaya badan kita tetap bersih dan terjaga. Nah, mungkin seperti itu kita nggak nyaman, tetapi kita nggak boleh bersungut-sungut. Kita harus patuhi protokol kesehatan, kita harus patuhi tentang hal-hal yang baik yang bisa menjaga kita, menjaga lingkungan kita. Gak nyaman Kak Panca, tapi ya benar gak nyaman. Sama Kak Panca juga gak nyaman jadi guru-guruan ya. Jadi mama papa mungkin juga gak nyaman jadi guru-guruan sama kayak Kak Panca. Ini Kak Panca suaranya habis nih, kan jadi guru-guruan. Ya setiap hari jadi guru Kak Panca, menyambung ibu guru di sekolah. Tapi harus kita lakukan, kita gak boleh bersungut-sungut. Kita tetap yakin, percaya sesuatu yang baik pasti akan terjadi dalam hidup kita. Seperti orang Majus, mereka menempuh perjalanan yang mungkin begitu susah. Dia harus cari-cari, tanya ke sana kemari, di mana ya tempat Tuhan Yesus dilahirkan, di mana ya tempatnya tepatnya. Mereka harus bertanya ke sana kemari. Ya, mungkin mereka juga mendapatkan ancaman, tetapi mereka tetap tekun. Nah, akhirnya orang Majus tadi bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka bertemu dengan apa yang mereka cari. Sama dengan kita. Kalau kita bisa memberikan hati kita terbaik buat Tuhan, kita mau memberikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan, yang harta kita yang paling berharga yaitu hati kita. Kita memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Ya mungkin bahkan kalau kita bangun pagi, kita sudah mulai memuji dan menyembah Tuhan. Ya adik-adik ya, dan kita sertai dengan kita harus kita tekun terus mengiring Tuhan. Maka apa yang kita inginkan, maka apa yang kita doakan, kita yakin percaya Tuhan akan memberikannya tepat pada waktunya Tuhan. Jadi bukan waktu kita ya adik-adik, tetapi semua yang terjadi saat ini pun Tuhan akan selesaikan tepat pada waktunya Dia. Waktunya Tuhan semua bergantung kepada waktunya Tuhan. Yang penting kita mau memberikan persembahan hati yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan sebagai umat-umatnya Tuhan,
sebagai umat-umatnya Allah, kita harus punya sikap hati yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan tidak sampai di sini. Kak Panca mau beri ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Kak Panca bacakan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, jadi sampai di sini firman Tuhan. Kita mau satu hati dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, seperti orang Majus, Bapa memberikan hati yang terbaik mereka, memberikan harta mereka yang paling berharga untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami juga sama Tuhan, boleh memberikan harta yang paling berharga dalam hidup kami, yaitu hati kami, sikap kami, tingkah laku kami Tuhan, kepadamu Tuhan. Seluruh hidup kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah, yang saat ini mungkin mereka masih belum bisa bersekolah Tuhan karena COVID-19 Tuhan. Tapi kami percaya di situasi yang tidak menyenangkan, ada Engkau yang selalu bersama dengan kami, ada Engkau yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja. Semoga tetap bisa tersenyum. Semoga tetap selalu bersuka cita. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, meskipun kita nggak bisa kemana-mana, meskipun kita di rumah aja, sekolah, semuanya dari rumah, tapi biarlah tidak menghalangi adik-adik untuk bersuka cita, tidak menghalangi untuk berbuat baik, untuk berbuat kasih kepada semuanya. Haleluya, haleluya, senyum dong. Oke, tadi kita udah mendengarin firman Tuhan, tadi kita belajar ya, dari Kak Panca kita belajar tentang 3 orang Majus. Kita belajar supaya meskipun kita masih kecil, kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui hidup kita, melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, melalui kasih, kesetiaan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Memberikan yang terbaik, nggak yang setengah-setengah. Oke? Oke, tadi juga ada ayat hafalannya, jangan sampai lupa. Tadi Kak Joshua ingat ada di Mazmur. Jangan lupa abis ini langsung dihafalin biar nanti kalau misalnya kakaknya tanya, adik-adik bisa jawab. Oke? Haleluya. Oke. Sekarang kita mau tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Oke? Semuanya lipat tangan, semua tutup mata. Kita mau berdoa ya untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami semua ya Tuhan bisa beribadah pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga semuanya ya Tuhan bisa berjalan lancar. Segala fasilitas, HP, laptop, semua ya Tuhan, Kau sudah urapi sehingga kami bisa menikmati ibadah-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan segala puji-pujian kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan, bisa kami ingat senantiasa ya Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, jadi bekal Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah kami ya Tuhan, ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini. Tapi sebelum kami mau tutup, kami membawa doa-doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang hari ini sudah melayani. Kami berdoa untuk Kak Gwen sudah
memimpin puji-pujian. Kami berdoa untuk Kak Panca ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak yang membantu proses pembuatan video ini, memastikan video ini semua berjalan lancar ya Tuhan. Kamu berkati mereka semua ya Tuhan. Kamu pakai mereka lebih heran lagi ya Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, kakak-kakak, adik kami semua ya Tuhan, orang tua kami ya Tuhan, Kamu berkati, Kamu jaga kesehatan mereka, Kamu lindungi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Meskipun kami tidak bisa berkumpul, meskipun mungkin kami tidak bisa bertemu ya Tuhan dalam ibadah seperti biasanya di gereja ya Tuhan, tapi kami mau berdoa ya Tuhan Yesus, dimanapun teman-teman kami berada ya Tuhan, biarlah mereka semua dalam keadaan sehat, biarlah mereka semua dalam keadaan baik ya Tuhan, biarlah mereka selalu bersuka cita, mereka selalu dalam keadaan bahagia ya Tuhan, semuanya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan mereka tidak bersedih meskipun mungkin semuanya harus dilakukan dari rumah, baik sekolah maupun aktivitas lainnya Tuhan, tidak menjadi alasan, tidak menjadi halangan mereka untuk terus bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada juga Engkau memberkati, apapun aktivitas kesibukan mereka, memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan. Berdoa untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, semua jajarannya Tuhan, Pak Gubernur, semua ya Tuhan. Kamu berkati, Kau berikan hikmat, marifat-Mu ya Tuhan, terutama ya Tuhan dalam mereka menghadapi pandemi corona ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, setiap kebijakan, semua yang mereka buat ya Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu dan bisa membawa bangsa Indonesia lebih baik lagi ya Tuhan dalam menghadapi corona ini ya Tuhan. Berdoa supaya setiap orang yang sakit karena corona ini ya Tuhan dapat disembuhkan ya Tuhan. Berdoa untuk semua dokter, suster ya Tuhan yang harus merawat para pasien ini juga Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan, Kau urapi ya Tuhan sehingga setiap orang yang dirawat ya Tuhan dapat disembuhkan ya Tuhan Yesus, dan semuanya bisa kembali normal ya Tuhan. Kami bisa beraktivitas, kami bisa bersuka cita, kami bisa terbebas ya Tuhan Yesus dari segala sesuatunya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, dan sekarang kami akan menutup ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami tutup ibadah sore malam hari ini hanya dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah, 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 dadah. Sampai jumpa minggu depan. Boom. Dadah.